Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di ruang kelas. Ya, hari ini kita suasananya berbeda ya, mau ngobrol di mobil. Kita baru pulang dari kampus dan langsung kayak kita kayaknya pengen deh sharing-sharing lagi ke teman-teman semua gitu ya, terkait dengan pengalaman kami saat mengajar gitu gak sih Mas? Iya, jadi ini jam berapa ini? Jam 6 sambil macet-macetan, sambil nunggu buka puasa. Jadi kita mau ngobrol aja sih. Jadi buat lo yang mau dengerin, selamat mendengarkan. Jangan lupa di like, di subscribe kalau belum subscribe, dan kalau perlu lo share supaya semakin banyak orang yang mengunjungi akun YouTube Mas Dusento. Bahas apa ya, Bun? Ada satu yang menarik kali ya Mas, kayak aku ngerasa cara ngajar orang itu kan pasti berproses ya dari Ya, zaman dulu kita muda nih. Kita kan kebetulan udah saya udah ngedosen. tua sekarang. Mohon maaf nih, Bapak aja yang tua, saya enggak. Kan kita ngajar udah dari tahun 2016 ya, Iya, masalah. berarti udah 9 tahun, hampir Ya, 10 tahun kita ngajar. betul. Lama Kalau juga. ditambah sama ngajar les dulu kan, Hmm, kalau aku ya udah dari SMA kan. Jadi memang terasa banget gitu ya, memang usia itu, kedewasaan itu menentukan cara mengajar juga gitu. Makanya kenapa banyak asumsi atau stereotip kepada dosen-dosen tua gitu ya, yang berbeda pastinya ya. Iya dong, iya, iya. karena cara mengajarnya pasti beda gitu ya. Hmm, Nah, jadi ingat zaman dulu tuh, kalau aku ya dulu waktu zaman awal-awal ngedosen tuh kayak idealis gitu loh. Ya, Idealisnya gimana? kayak aku tuh suka mengkritik, bukan mengkritik ya, menegur gitu. Menegur? Ketika misalnya mahasiswa terlambat, Oke. aku tegur. Mahasiswa nggak ngedengerin, ada yang make up di kelas gitu ya. Hmm, Terus tidur. hmm, Jadi macam-macam kan ya mahasiswa di kelas tuh ya, dan terlambat tidur. Terus make up lah di kelas atau ngobrol tidak menyimak gitu ya. Nah iya, dulu iya. tuh, kalau zaman dulu aku ngerasanya kayak ini anak harus ditegur nih gitu. Kayak perhatiin ya. Jadi kayaknya mungkin jadi cerewet gitu kali, kesannya kayak cerewet gitu ya. Berarti sering marah dong. Ya begitulah, tapi nggak yang marah-marah gimana-gimana ya, maksudnya Oke. bukan yang kalian ini nggak gitu sih, cuman negur aja gitu Iya, loh, iya, iya. teman-teman, atau kalian jangan kayak gitu dong, ini kan kita juga sama nih mengorbankan waktu pagi, misalkan Hmm, kelas pagi mereka iya. masih ngantuk gitu ya, sama saya juga ngantuk, jadi gitu sering sering ada kayak gitulah selama aku dosen. Tapi kesini-sini aku ngerasanya lebih berkurang ya, dan aku merasa bahwa oh ya, yang penting aku udah ngejelasin dari awal peraturan kelas begini 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 gitu ya. Kemudian kalaupun ada sesuatu hal yang nggak sesuai atau nggak sepantasnya gitu ya, Ya. biasanya nanti aku akan sampaikan di akhir kelas, atau bahkan aku bridging di sebelum kelas. Jadi ketika misalnya nanti itu terjadi di jam pelajaran atau saat aku mengajar gitu ya, ya aku nggak akan negur orangnya langsung, nanti di akhir aku akan bilang gitu. Lebih ke situ kalau sekarang gitu, karena menurut Ya, aku ya ya. udahlah, kayak masuk kuping kanan keluar kuping kiri gitu, cuman ngabisin energi doang. Mereka kan lagi masa-masa muda ya. Ya, Kalau ya, kamu ya. gimana, ngerasa kayak gitu nggak? Sama ya, aku juga dulu tuh ngerasanya gini. Yang namanya kita mengajar itu kan sudah pasti ada effort ya. Mm-mm. Entah malamnya kita review dulu materi yang akan kita sampaikan, terus kita cocokkan lagi dengan kondisi yang sekarang, kira-kira Mm-mm. masih relevan nggak sih contoh-contohnya, misalnya kayak gitu kan. Mm-mm. Artinya ada sesuatu yang diusahakan di inilah dilakukan. Nah terus tiba-tiba sampai kelas mahasiswanya mostly tidak mendengarkan, bahkan kayak yang kamu bilang itu, ya kesel. Iya. Nah memang sampai sekarang sih kalau kesel mah, cuman bedanya adalah kalau sekarang itu lebih ke ya udah, maksudnya mereka berhak
untuk masuk karena mereka sudah bayar kan. Tapi perkara mau menangkap materinya 100% kah, 70% atau 60% tuh aku kembaliin lagi akhirnya ke mereka. Nah, aku pernah punya pengalaman. Jadi waktu itu aku kebagian ngajar siang. Jadi kebagian ngajar siang. Jadi sudah ada dosen sebelumnya gitu. Nah, ternyata si dosen itu memberikan tugas yang mana itu perlu diselesaikan mungkin segera di hari gitu. itu gitu ya. Nah, aku nggak hafal ya apakah di hari itu atau terus? segera gitu, intinya harus diselesaikan. Nah, ya waktu itu begitu aku waktu masuk kelas, ternyata kok teman-teman nih banyak yang nggak fokus seperti menulis, seperti gitu. ada Terus aktivitas kayak lain gitu ya. Kan perasaan aku ngajarinnya lagi nggak disuruh menulis, nggak disuruh buat apapun gitu, kok ini dia menulis dan lain sebagainya. Ternyata pas aku maju samperin, aku ambil kertasnya, aku lihat oh dia lagi ngerjain mata kuliah lain. Terus terus aku tanya, ini maksudnya apa, ngerjain apa? Oh iya Pak, maaf nih kita lagi ada tugas gini-gini loh. Berarti kalian dari tadi saya jelasin nggak fokus dong kayak gitu. Terus akhirnya ya udah, karena waktu itu masih darah muda ya, masih darahnya emosi. Kok nyanyi darah muda? nggak usah jelek suaranya. Karena masih emosi dan lain sebagainya, ya akhirnya waktu itu aku cabut. Oh, kamu tinggalin kelas? Ya, Wah. aku cabut, aku keluar. Terus Minta di alam, Pak. Iya, ya kesel lah, ya biasa iya. lah namanya. Masih baru tuh, itulah makanya kadang ini ya manajemen emosi sama ininya ya masih belum bisa. Padahal maksudnya gini, aku ngerti sih bahwa mungkin ada kekesalan ya ketika kita ngajar terus tidak dihargai gitu. Cuman menurutku tidak menjadi penyelesaian juga, tidak menjadi tidak menjadi mahasiswa itu kemudian menjadi menyesal dan lebih baik, enggak juga gitu. Makanya kalau sekarang aku lihat misalnya ada beberapa ya kan, kalau sekarang kan pendekatannya agak berbeda ya. Pendekatannya lebih ke, ya aku coba memposisikan sebagai teman belajarnya mereka gitu, bukan lagi seorang kayak ya itu orang yang harus ditakutin, orang yang harus marah-marah kayak gitu enggak. Jadi ya itu sih aku coba ubah Betul. Terus sampai di akhirnya di titik aku pernah ini ya, jadi ya karena udah capek marah-marah melulu kan. Kalau dulu awal-awal jadi ngedosen kan pengennya gitulah, sampai di level sekarang kalau misalnya kalau kamu kan tadi lebih ke di akhir ya, di evaluasi ya. Kalau sekarang aku suka dalam tanda kutip itu memberikan sanksi itu yang membuat dia tuh malu, tapi kita tidak seperti orang marah gitu. Misalnya aku pernah satu momen, jadi ada mahasiswaku, dia di ruang kelas itu bawa helm. Nah, aku lupa udah cerita ke kamu atau belum. Jadi dia di ruang kelas itu bawa helm. Gak apa-apa juga kali. Nah, nggak apa-apa, betul. It's okay. Mungkin karena helmnya mahal ya kan, 20 juta. Emang mungkin. iya? Ya nggak tahu. Kan aku nggak. Kamu punya helm 20 juta nggak? Enggak. Orang motorku aja Honda Beat. Jadi nggak sayang untuk helm 20 juta. Nah, terus jadi si anak ini tuh cetak gitu loh. Jadi si helmnya dinaikin mainin helmnya gitu ya. Nah mungkin kalau dia ketemu sama guntur dosen yang
muda banget, dia akan diberantemin, dalam artian dia akan dimarahin, dia akan diusir dan lain sebagainya. Nah untungnya dia ketemunya sama Guntur sebagai dosen yang sudah beberapa Tua. tahun, nggak tua sih, lebih mateng aja. Ya, ya deh. Terus sebenarnya itu udah cukup mengganggu sampai ada satu momen tiba-tiba dia cetek gitu kenceng dan kita semua nge-freeze. Terus akhirnya semua mata tertuju ke anak itu. Akhirnya aku nggak marah, aku cuma bilang, Mas, kenapa helmnya? Terus nggak apa-apa Pak, maaf. Terus dia taruh tuh mau ke bawah, nggak apa-apa, naikin aja, kan dari tadi juga di atas meja. Bagus helmnya ya. Iya Pak gitu. Terus coba dipakai Mas, pas nggak? Terus dia pakailah tuh helmnya. Terus udah Pak, ya udah teman-teman tolong ingetin saya ya. Jadi selama 1 semester ke depan kalau ada saya masuk kelas ini, pastikan Mas ini pakai helm. 1 semester kamu Ya, suruhnya. jadi aku suruh 1 semester dia pakai helm. Jadi aku nggak marah, jadi lebih ke gue kerjain loh. Biar dia malu sendiri, biar kapok sendiri lah intinya. Terus Ya udah, akhirnya beneran 1 semester dia pakai helm. akhirnya selesai kuliah itu dia minta maaf Pak, Pak, saya berjanji nggak apa-apa Mas, saya nggak malu, santai aja kan, yang bagus helmnya, pakai aja Mas. Takutnya kalau jatuh lecet kan. Jadi aku suruh pakai. Tapi dia minta maaf, jadinya Dia minta maaf. Terus akhirnya ya udahlah. Ya tapi poinnya kan, poinnya aku nggak marah. Terus dia besokannya tidak melakukan itu lagi. Iya. Gitu. Terus kalau kamu ada nggak pengalaman misalnya, ya namanya mahasiswa ya, banyak sih yang baik tuh banyak, tapi yang lucu-lucu lah ya. Lucu-lucu imut mengemaskan, bikin kesal sedikit gitu. Iya. Aku ada gak ya? Ya banyak sih sebenarnya yang jadi kayak ada mahasiswa cewek tidur, literal tidur ya. Nah jadi memang itu lagi present kelompok gitu kan. Nah memang posisinya aku tuh dari kelompok 1 sampai kelompok 2 itu aku di depan kan. Maksudnya aku duduk di kursi yang mahasiswa tapi depan, jadi aku ngadep ke screen, ngadep ke yang present, jadi aku nggak merhatiin teman-teman mahasiswa yang belakang gitu kan. 2 kelompok lah maju, iseng lah aku, kelompok ketiga aku ke belakang dong gitu kan. Pada sibuk bangunin itu anak gitu kan. Terus dia nggak bangun, terus aku yang bangunin Mbak. Terus dia kaget kan, cuci muka aja dulu sana kalau ngantuk, aku bilang gitu. Aku nggak marah, makanya aku bilang kayak kamu, kalau dia ketemu aku yang beberapa tahun lalu mungkin aku akan langsung, kalian nggak sopan ya, nggak boleh ya begini gitu. Aku nggak, aku cuma bangunin, kalau ngantuk cuci muka dulu aja di sana ke kamar mandi gitu. Akhirnya dia kayak malu sendiri, terus dia, ya Bu saya ke kamar mandi dulu. Itu jadi sekarang ya udah aja, toh dia yang rugi gitu. Nah di akhir aku bilang gitu, aku selalu mensampaikan bahwa ya sebenarnya bukan saya yang rugi ketika kalian tidak fokus, ketika kalian tidak memperhatikan, ketika kalian tidak serius dalam belajar, ya bukan saya yang rugi, tapi kalian gitu ya. Kita kan di sini mau men-sharing ilmu gitu ya. Tapi kalau dianya nggak mau nerima, ya masa iya kita paksa gitu ya. Karena aku bilang gitu. Jadi ya aku balikin lagi ke kalian. Dan mahasiswa ini kan notabene umurnya udah gede ya, bukan yang kayak dulu kayak kita ngajar Roger, ngajar Pasha di tempat les ya kan, yang anak-anak SD gitu ya, yang emang masih perlu diajarin, diarahin, dikasih tahu gitu. Kalau ini kan anaknya udah gede gitu ya, terserah mereka ya. Paling gitu sih, aku juga lebih ke banyak sharing cerita aja kayak, tahu nggak berapa bayaran kalian kuliah di sini? Orang tua kalian gimana kerjanya cari uang? Kan kita ngerasain ya, biaya pendidikan mahal gitu ya. Jadi paling aku jadi sekarang nyeritanya jadi pov orang tua gitu, karena ngerasain capek loh kerja buat anak sekolah, tapi anaknya di sekolah nggak serius gitu. Jadi jangan sampai kalian jadi yang kayak gitu. Jadinya aku kalau sekarang gitu ya, udah tua gitu ya. Kalau dulu mah aku main werewolf, tahu, sama mahasiswa aku. Kamu tahu werewolf nggak? Tahu lah. Yang tutup mata ya singa bangun gitu ya. Aku main bareng mereka, emang kurang ajar.
Jadinya beda sih. Tapi kalau sekarang kan karena udah nggak relate juga ya sama mereka yang K-pop apa-apa, terus apa yang lagi. Oh tadi tuh ada ini, ada pembagian kelompok kan, terus aku minta mereka kasih nama kelompok mereka masing-masing, bebas apa aja. Terus tadi ada yang bilang mau Jack, mau Jack atau apa gitu. Terus aku nanya, apaan itu? Itu artinya ngambek bu. Terus ada bokem, nggak tahu. Jadi bahasa nggak ngerti, aku udah nggak ngerti gitu ya. Cuman aku tanya aja artinya apa gitu. Gitu sih. Jadi emang ini ya, apa namanya, kesimpulannya berarti semakin apa, mungkin semakin lama kita mengajar, mungkin juga semakin mateng kali ya, terus semakin tahu cara menghadapi mahasiswa yang dengan Masya Allah keanekaragaman karakteristiknya itu. Tapi tetap Masya Allah menghadapi ketantruman Kaizura. Oh itu ya number one itu. Jadi lebih ke apa ya, kalau aku sih mikirnya kalau ketika apa namanya, mereka itu sudah Azan mas. sambil buka, ketika ya mungkin mereka di rumahnya lagi bete atau lagi males, lagi gabut, terus ketemu temennya pengen main tapi harus belajar gitu ya. Ya udah jadinya ngapain dah apa namanya, marah-marah gitu, kayak udah nggak ininya sih ya, Udah nggak banyak, udah nggak masaknya, udah bukan. itu sih. Aku terakhir marah-marah itu sih dulu yang aku bilang waktu Guntur jadi sih. Udah belum Apa? buka puasa? Udah. Apa lah itu ajan? Bismillahirrahmanirrahim. Buka puasa dulu. Alhamdulillah. Tadi kamu sampai mana, sorry? Ya itu, semakin dewasa, semakin lama kita mengajar, mungkin semakin ya nggak harus marah-marah dulu kali ya. Lebih ke capek sih. Iya benar, kayak awal-awal karena ya kita masih energi kali ya. Sekarang sekarang jadi ngerasain kayak ya udahlah, dia juga diomelin maksudnya belum tentu masuk banget gitu, karena cara-caranya kan emang beda-beda ya. Ya. Ada yang nggak mempan, ada yang emang mempan diomelin, ada yang langsung jerah, ada yang ya gitulah memang. Jadi apa namanya, yang ngerasain sih sekarang. Makanya dosen-dosen yang lebih berumur tuh biasanya memang nggak terlalu banyak ngomong kan, ya nggak sih, maksudnya kayak ya udah dia fokus sama apa materi gitu. Iya, ya akhir paling apa, mungkin ada ini nggak Bun, ada saran gitu kamu untuk mahasiswa mungkin yang nonton video ini, kira-kira ada nggak sih apa ya, pesan ya, mungkin lebih ke pesan dari seorang kakak nih. Si kakak Ya kan, setua Pak itu berisik banget motornya. Ya Allah, ada nggak? ya aku tadi bilang gitu kan, kalau aku selalu memberi nasihatnya ya orang tua aja gitu, karena sekarang kita udah jadi orang tua juga gitu ya, betapa orang tua itu bekerja sangat keras gitu ya untuk mewujudkan pendidikan anak-anaknya gitu ya. Jadi jangan sampai sia-siain lah, maksudnya kalaupun nggak ngerti-ngerti amat didengerin aja gitu loh maksudnya. Terus apa ya, kalau ngantuk beneran cuci muka aja gitu, sayang kalau udah di kelas cuman buat tidur. Ya, bener. Gitu, mahal lagi. Kuliah kan mahal ya, maksudnya ya gitu deh. Apa namanya, harus sering disadari, sering, paling lebih ke nasihat-nasihat ya sekarang, udah kayak orang yang tua banget gitu, masih nasihat mulu gue. Tapi begitulah. Oke, udah cukup ya, udah mau 20 menit nih. kan kita juga mau lanjut buka puasa. Oke teman-teman, mungkin cukup dulu video kita kali ini. Nah, buat lo yang seperti biasa, buat lo yang punya kritik, saran, pertanyaan, ataupun apapun itu, atau mau lo punya pengalaman menarik juga di kelas, atau lo punya request misalnya kita mau bahas apa,
silakan tulis di kolom komentar. Kita pamit dulu, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.